Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhansyah, saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan tahun 2018. Pada kali ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Metode Riset Sistem Informasi yang berjudul Perancangan Sebuah Aplikasi Penghubung UMKM dengan Influencer. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Guri karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan telah membimbing saya dan teman-teman untuk menyelesaikan proyek UAS ini. Oke, saya akan langsung masuk ke materi. Laporan UAS Metode Riset Sistem Informasi yang berjudul Perancangan Sebuah Aplikasi Penghubung UMKM dengan Influencer. Latar belakang. Dengan adanya aplikasi di UMKM ini akan diharapkan untuk memudahkan UMKM yang baru bergerak di sektor bisnis untuk lebih mudah mengenalkan usaha yang mereka punya atau jual kepada masyarakat luas melalui beberapa influencer ternama. Karena influencer ternama yang sudah diikuti oleh banyak orang di sosial medianya akan membawa dampak besar terhadap UMKM yang dipromosikan atau endorse. Dan influencer tersebut pastinya sudah terdaftar pada aplikasi. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu UMKM yang ingin mempromosikan barang yang mereka jual agar lebih ramai peminat dari penjualan mereka sebelumnya. Selanjutnya ada identifikasi dan rumusan masalah. Identifikasi. 1. Banyak UMKM baru yang mengalami kegagalan dalam penjualan karena target penjualan yang tidak tercapai. Kedua, banyak juga UMKM yang mempunyai modal untuk melakukan promosi atau pengiklanan melalui influencer, tetapi tidak mempunyai relasi untuk bisa terhubung pada influencer tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, yaitu bagaimana cara menaikkan penjualan dengan cara endorsement melalui influencer pada aplikasi di UMKM yang berbasis web. Ruang lingkup dan batasan masalah. Sistem informasi yang dibangun hanya membahas masalah tentang melihat profil influencer, mengirim pesan untuk endorse, dan melakukan pembayaran. Yang kedua, sistem hanya menghasilkan data profil, pesan, dan pembayaran. Yang ketiga, influencer yang bisa dipilih hanya ada influencer yang sudah terdaftar pada aplikasi. Selanjutnya ada maksud dan tujuan riset. Maksud dan tujuan riset pada kali ini adalah membuktikan dan juga membuka jalan untuk UMKM agar bisa naik tingkat dari segi penjualan hingga segi networkingnya dengan baik. Karena hal ini sangat diperlukan di bagian marketing dari sebuah UMKM untuk bisa menembus target penjualannya. Dan juga karena teknologi sekarang sudah benar-benar makin maju di Indonesia, maka dari itu UMKM harus dibuatkan sebuah wadah agar memudahkan dari segi marketing dan juga bisa menaikkan penjualan nantinya. Rumusan hipotesa. Banyak UMKM yang memiliki kendala dalam melakukan pengiklanan atau endorsement untuk terhubung kepada para influencer karena kurangnya relasi yang dikenal sehingga masih sulit terhubung antara UMKM dan influencer. Yang kedua, memiliki sistem pesan atau chat untuk melakukan proses pengiklanan atau endorsement. Selanjutnya ada salah satu contoh literatur review hasil penelitian yang dilakukan oleh Gayatri Utami Putri dan Bina Patria yang berjudul Pengaruh Endorsement Selebriti Instagram Terhadap Minat Beli Remaja Putri yang dipublikasikan oleh Jurnal Masyarakat Informatika pada April tahun 2018. Terjadinya minat beli banyak dipengaruhi oleh faktor. Salah satunya adalah bentuk promosi yang dilakukan pemilik UMKM. Promosi yang sedang marak di media sosial Instagram adalah endorsement yang dilakukan selebgram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh endorsement selebgram terhadap minat beli remaja putri. Peneliti menggunakan skala beli yang telah dimodifikasi oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja putri sebanyak 73 orang. Dan penelitian ini menggunakan kelompok eksperimen, kelompok kontrol untuk mengetahui perbedaan pengaruh endorsement selebgram. Dan data yang dihasilkan akan dianalisis menggunakan program SPSS. Selanjutnya ada tahap elisitasi. Elisitasi kebutuhan. 1. Dapat melakukan login. 2. Dapat melakukan registrasi. 3. Dapat melakukan surat menyurat atau pesan chat singkat. Dapat menghapus surat atau menghapus pesan
chat. Selanjutnya, yang kelima, melakukan pembayaran di aplikasi tersebut. Selanjutnya ada melihat data profil pengguna, dan selanjutnya bisa merubah data profil pengguna. Elisitasi non-fungsional. Sistem yang ingin didapat, salah satunya ada surat menyurat tanpa menggunakan internet, seperti contohnya bisa bertemu tatap muka langsung. Yang selanjutnya ada aplikasi dapat dipakai di komputer atau di handphone. Dan yang terakhir, aplikasi dapat digunakan dengan RAM 2 MB. Selanjutnya masuk ke tahap use case. UMKM dan influencer menjadi satu yang bisa disebut dengan user. User melakukan registrasi, setelah itu user baru bisa melakukan login. Dan ketika user ingin memberikan pesan atau mengirim pesan, menghapus pesan, dan melihat pesan, user harus melakukan login terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah login, user bisa melakukan untuk merubah profil dan melihat profil. Setelah itu, user juga bisa melihat tagihan dan melakukan pembayaran. Selanjutnya, spesifikasi use case. User menekan tombol trigger, user menekan tombol registrasi. Post condition, user memiliki akun. Yang pertama, user membuka aplikasi, lalu user menekan tombol login. Lalu aplikasi menampilkan menu login, setelah itu user menekan tombol registrasi, dan aplikasi menampilkan form registrasi, lalu user mengisi form registrasi. Selanjutnya, activity diagram login. User membuka aplikasi, lalu user menekan tombol login, lalu aplikasi menampilkan form login, lalu user mengisi form login, dan aplikasi mengecek form login. Jika login gagal atau salah, aplikasi akan menampilkan pesan login gagal. Lalu aplikasi akan mengembalikan ke tampilan form login. Tapi jika setelah user mengisi form login lalu berhasil login, aplikasi akan mengecek form login lalu menampilkan menu utama aplikasi. Kesimpulan, pada penelitian ini sangat jelas dan sudah dijelaskan bahwa ada beberapa UMKM yang baru berjalan berapa lama tetapi sudah mati atau gulung tikar karena barang yang mereka jual dan pendapatan masih jauh dari target pencapaian mereka, sehingga banyak para UMKM yang gulung tikar karena modal yang mereka keluarkan terlalu besar dan pendapatan setelah UMKM yang mereka buat sudah berjalan tidak dapat menutupi modal yang mereka keluarkan. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi di UMKM ini, diharapkan dapat membantu para UMKM untuk melakukan pengiklanan atau endorsement yang di mana bertujuan untuk meningkatkan hasil pendapatan dari penjualan mereka sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.